Yang Tuhan lihat tuh bukan di mana kita sekolah, di mana kita bekerja, sebagai apa kita, tetapi siapa yang kita layani melalui apa yang kita lakukan. Jadi panggilan Tuhan itu bukan yang harus di depan mimbar seperti ini, bukan yang harus spektakuler, bukan yang harus besar juga, tapi justru melalui proses kehidupan kita sehari-hari. Oke, hari ini bulan ini kita belajar mengenai seek Christ, ya, mencari Tuhan. Dan judul saya itu seek first. Katakan seek first. Nah, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan pada hari ini, saya mau recap dulu yang udah kita pelajari. Tentunya kemarin kita udah belajar ya di di minggu pertama sama Ko Budi. Kita belajar tentang tokoh Bezalel ya. Masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang tokoh Bezalel? Jadi dia itu adalah seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Beliau adalah seorang seniman, seorang arsitek, ahli bangunan. Dia punya keahlian dalam mengolah emas, perak, permata, dan mengolahnya untuk membuat banyak hal. Dia ditunjuk juga untuk membangun kemah suci dan perabotannya, dan dia menemukan panggilan Tuhan di sana, di keahliannya. Jadi bukan menjadi imam, bukan menjadi nabi, bukan menjadi pemuka agama yang ada pada umumnya saat itu. Tema ini menarik dan menjadi penting untuk kita bahas agar kita mengerti sebagai orang percaya memiliki pemahaman yang clear mengenai panggilan Tuhan. Terkadang orang berpikir panggilan Tuhan itu hanya ada di gereja aja, di depan mimbar, pelayanan, itu baru panggilan Tuhan. Tapi yang sebenarnya yang harus kita pahami adalah bahwa di dunia sekuler, di sekolah kita, itu pun juga panggilan Tuhan atas hidup kita. Ya, pada saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi pusat hidup kita, setiap aspek kehidupan baik sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, keluarga, bahkan aktivitas sehari-hari akan menjadi tempat kita menemukan panggilan Tuhan. Ya, ada Kolose 3 ayat 17, kelihatan nggak ya itu kecil kalau dari sini ke atas kecil tuh. Kolose 3 ayat 17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi perhatikan kata segala sesuatu. Jadi bukan sebagian, bukan aspek tertentu saja, karena saya sekolah, saya lebih tahu lah daripada Tuhan, jadi itu urusan saya aja. Kalau pelayanan, ya baru gua andalin Tuhan. Nah, bukan seperti itu. Tapi segala aspek, semuanya dilakukan dalam nama Yesus. Jadi baik dalam keluarga, sekolah, kuliah, kerjaan, semuanya kita lakukan dalam nama Yesus. Amin. Di Alkitab juga nggak pernah ditulis ya, sebagai ibu rumah tangga, itu adalah profesi yang kurang rohani daripada pendeta. Gitu. Yang Tuhan lihat tuh bukan di mana kita sekolah, di mana kita bekerja, sebagai apa kita, tetapi siapa yang kita layani melalui apa yang kita lakukan. Sekali lagi saya ulangi, yang Tuhan lihat bukan di mana kita sekolah, di mana kita bekerja, sebagai apa kita, tetapi siapa yang kita layani melalui apa yang kita lakukan. Jadi panggilan Tuhan itu bukan yang harus di depan mimbar seperti ini, bukan yang harus spektakuler, bukan yang harus besar juga, tapi justru melalui proses kehidupan kita sehari-hari. Katakan proses sehari-hari. Nah, sebelum saya mulai khotbah, saya mau tanya kepada diri kita sendiri, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah kita sudah benar-benar mencari dan mengalami Tuhan secara pribadi? Boleh kita jawab dalam hati dulu. Dan yang kedua, kapan kita bertemu pertama kali dengan Tuhan? Nah, kita bisa jawab dulu. Saya akan beri waktu 7 detik
Dan saya akan menunjuk secara random siapa yang akan mendapat kesempatan untuk berbicara. Ocha. Apakah Ocha sudah benar-benar mencari dan mengalami Tuhan secara pribadi? Sudah, jawabannya sudah. Dan kapan pertama kali bertemu dengan Tuhan? Ya, pas umur berapa, pas sesi apa, musim apa gitu? Kuliah atau SMA, pas sekolah? SMP ya. Oke, thank you Ocha ya. Boleh kasih tepuk tangan buat Ocha ya. Jadi Ocha udah dan pada saat SMP. Nah, saya mau cerita juga nih. Saya mau menyaksikan bagaimana pengalaman saya ketemu Tuhan. Jadi latar belakang saya tuh, saya punya keluarga yang tidak kenal Tuhan sama sekali. Dari kecil saya hanya diajari cari dewa. Kalau kita kan cari Tuhan gitu ya, cari dewa dengan sembahyang dan sebagainya, ke kelenteng. Tapi puji Tuhannya, selama saya sekolah tuh dimasukin ke sekolah Kristen, yang saya tuh berpotensi punya akses ketemu Tuhan lah gitu. Walaupun pada saat SD aku masuk Katolik, SMP masuk Advent, SMA masuk Kristen. Jadi kalau ngomongin Kristen, semua golongan tuh udah punya pengalamannya lah. Liturginya seperti apa, ajaran-ajarannya seperti apa, udah ngerti gitu. Tapi dari dulu, saya hanya punya iman kerumunan. Jadi kalau ada teman, saya baru ibadah. Kalau nggak ada teman, ya udah, saya nggak ibadah gitu. Kadang kalau ibadah juga, ya pikiran kemana gitu. Nggak benar-benar ibadah. Nah, singkat cerita, selama lama gereja, berkomunitas, yang paling penting, jadi mengerti iman itu bersifatnya pribadi. Sehingga aku memutuskan untuk ikut Tuhan tuh, benar-benar ikut Tuhan pas kuliah. Dan sampai saat ini Tuhan bawa, masih bisa pelayanan, masih bisa bekerja, masih bisa jadi orang tua, dan sebagainya. Itu karena anugerah Tuhan. Nah, siang ini saya mau ngajak kita sama-sama belajar gimana kita bisa menemukan Kristus dalam setiap aspek hidup kita. Nah, ini penting. Yang pertama adalah seek Christ. Sama-sama katakan seek Christ. Sesuai dengan tema bulanan kita ya, mencari Tuhan. Di Yakobus 1 ayat 5a dikatakan dalam versi terjemahan firman Allah yang hidup, jika saudara ingin mengetahui apa yang dikehendaki Allah dari saudara, tanyakanlah kepadanya, maka ia akan memberitahukannya kepada saudara. Poin ini menjadi hal yang penting dan mendasar. Karena sebelum cari panggilan Tuhan, maka kita perlu cari pribadi dulu yang memanggil kita siapa? Cari Tuhan. Panggilan Tuhan itu tidak dapat dipisahkan dari hubungan pribadi kita sama Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, maka kita semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki. Tentunya melalui firman yang kita baca setiap hari, melalui doa yang kita naikkan. Nah, dari situlah kita akan mendapatkan arahan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Bulan Mei, saya sempat bahas tentang how to explore the Bible. Nah, gimana kita caranya bisa dapat arahan dari Tuhan? Kita perlu sengaja untuk explore Alkitab yang kita punya. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam terjemahan Amplified Bible lebih jelas dikatakan, but first and most importantly, seek, strive after His kingdom and His righteousness, His way of doing and being right, the attitude and character of God. And all these things will be given to you also. Jadi yang kita harus cari adalah cara hidup yang benar, yang mencerminkan karakter dan sikap dan karakternya Tuhan. Jadi yang kita cari bukan hanya sekedar berkat Tuhan, tapi karakter Tuhan. Karena tujuan terbesar Tuhan itu bukan membuat kita menemukan apa yang
harus kita lakukan, tapi menjadi siapa kita di dalam Kristus. Saya ada sedikit bikin kalimat. Panggilan tanpa karakter akan berbahaya, tapi karakter akan menopang panggilan. Jadi karakter itu yang lebih penting daripada semuanya. Cari Tuhan itu lebih penting daripada semuanya. Karena setelah mencari Tuhan, kita akan tahu karakter dan sikapnya Tuhan. Dalam Alkitab, kita bisa lihat contoh kehidupan nyata, yaitu Daniel. Kita tahu kehidupannya Daniel ya? Tahu ya? Pernah baca di sekolah minggu juga pernah dengar. Tokoh yang memiliki karakter dan sikap yang luar biasa. Dikatakan dia mencari Tuhan 3 kali. Tahu ya cerita itu tuh, mencari Tuhan 3 kali sehari loh. Dan karena kebiasaannya itu, dia pun dimasukkan ke dalam gua singa. Karena ada larangan untuk berdoa. Dan dia tetap nggak mau mentoleransi itu. Dia perlu Tuhan, dia harus doa. Daniel 6 ayat 10 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, jadi ada larangan saat itu, pergilah ya ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi udah biasa Daniel itu udah mencari Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan kalau kita lihat sedikit profesinya Daniel ya, saat itu dia adalah wakil raja atau penasihat raja. Profesi yang mempunyai andil yang cukup besar, ada yang cukup besar juga ya dalam kerajaan. Dan yang paling luar biasanya dia punya karakter dan sikap yang baik. Dalam profesinya juga dia selalu mencari Tuhan. Kita bisa baca tadi ayatnya. Dia tetap memiliki pendirian yang teguh. Itu karena dampak dari Daniel sudah mencari dan mengalami Tuhan secara pribadi. Dan begitu pun dalam hidup kita. Kita pun perlu mencari Tuhan melalui firman, melalui doa, sehingga kita dapat belajar mencerminkan sikap dan karakter Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Amin. Nah, kita akan masuk ke poin yang kedua. Sekarang ciri-cirinya apa sih? Orang yang udah ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Salah satunya adalah, yang kedua yang akan kita pelajari, do extra mile. Yang kedua, boleh sama-sama katakan, do extra mile. Nah, ini ciri-ciri orang yang udah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Do extra mile. Do extra mile adalah melakukan hal yang lebih dari batas normal. Karena kita udah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan itulah perbedaannya setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Matius 5 ayat 40-41 dikatakan, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Sedikit konteks dari ayat ini, saat itu Yudea itu lagi dijajah oleh tentara Romawi. Jadi ada aturan nih, tentara Romawi buat orang-orang Yahudi saat itu. Jadi kalau misalkan tentara Romawi ketemu misalnya Yohanan nih ya, sebagai orang Yahudi, kamu bawain senjata saya, bawain tas saya, bawain perlengkapan saya. Saat itu kita harus langsung nurut dan kita harus langsung lakukan. Saat itu juga. Nah, kata Tuhan Yesus, kalau ada orang yang nyuruh kamu seperti itu, jangan cuma bawain 1 mil, bawain 2 mil. Dan memaksa, ada kata memaksa di situ ya, karena ada aturannya. Suka nggak suka, mau nggak mau, terima nggak terima, harus dilakukan. Dan saya sedikit coba menganalisa ya, 1 mil itu kurang lebih 1,5 kilo atau 1,6 kilometer lah gitu. Berarti kalau saya bayangin dari GBI PPL to Paref ini, kita harus jalan, kalau misalnya ketemu tentara Romawi ya, kita harus jalan dari sini sampai Transmart. Transmart yang di sebelah CSB, itu 1,6. Tapi Tuhan Yesus ngajarin kita harus jalan 2 mil. Berarti
2 mil itu dari Tuparev ke rumah sakit Ciremai yang di Jalan Kesambi, kalau teman-teman pernah sana gitu. Saya sih belum pernah sana, cuman saya nganalisa dari map saja sih. Totalnya sekitar 2,6 km lah. Ya 3,2 sorry, 3,2. Jadi misalnya rumah kita di PPL Cirebon, PPL Tuparev, pulang sekolah tuh pengennya nyantai, misalkan ya, pengennya ngemil, pengen makan sambil nonton gitu ya. Tapi tiba-tiba tentara Romawi datang ke rumah kita, disuruh bawa peralatan ini, mau nggak mau kita harus tinggalin tontonan kita, karena itu harus, karena itu aturannya. Dan kalau ada yang kayak gitu, Tuhan Yesus, sekali lagi saya bilang, Yesus bilang harus jalan 2 mil. Tuhan Yesus pengen kita untuk jadi berkat buat orang lain. Tuhan ajarkan kita untuk do something more. Lebih dari cuma sekedar tugas, tanggung jawab, keharusan. Do something karena kita sudah mengalami Tuhan dan mau jadi berkat buat orang lain. Supaya apa sih? Orang lain juga bisa mengalami Tuhan dan kita menjadi teladan. Yuk kita sama-sama lihat beberapa cerita dalam Alkitab yang menemukan panggilan Tuhan karena dia melakukan segala sesuatunya dengan ekstrema. Tadi kita udah lihat cerita Daniel ya. Saya akan melihat kita semua dalam tokoh yang lain lah, atau dalam cerita yang lain. Cerita yang kali ini adalah ketika Abraham memerintahkan Eliezer untuk mencari istri buat anaknya Ishak. Kita tahu cerita itu ya, harusnya familiar juga. Nah, di sini Eliezer mengikuti instruksi dari Abraham tanpa ragu, meskipun dia tahu ini perjalanan jauh dan beresiko. Eliezer di sini profesinya sebagai kepala pelayan atau hamba kepercayaan dari Abraham. Mungkin kalau saya jadi Eliezer sih saya akan ngomong, kenapa harus di kampungnya gitu, maksudnya di Ur Kasdim cari istrinya gitu. Kenapa nggak di sini aja di tanah Kanaan gitu? Banyak pilihan mungkin ya kalau kayak saya jadi Eliezer gitu. Kenapa harus repot-repot ke tanah kampung halaman gitu? Tapi Eliezer taat sama Abraham, dan kita bisa tahu dia mengandalkan Tuhan saat mencari istri buat Ishak. Sebenarnya secara default kita teh sebenarnya mager, pengennya tuh instan, pengennya tuh yang nyaman. Kalau kita sendiri nggak set diri kita untuk melakukan sesuatu dan jadi berkat buat orang lain, akan sulit. Sepertinya akan sulit kalau kita nggak set diri kita. Nah, lanjut cerita sedikit. Dan ketika Eliezer sudah sampai dan sedang berada di sumur, jadi sudah sampai nih di Ur Kasdim, dia di sumur, ia bertemu seorang gadis yang cantik dan menarik, namanya siapa? Ribka ya, kita tahu ya, Ribka. Lalu Eliezer minta minum padanya. Nah, Ribka memberi dia minum. Tapi yang kita tahu juga, Ribka hanya nggak ngasih minum ke Eliezer aja ya, tapi seluruh unta yang dibawa oleh Eliezer. Ada berapa untanya? 10 unta. Nah, kita bisa bayangin, satu unta itu tampungannya adalah 100 liter. Artinya, kalau ada 10 unta, 1000 liter Ribka tuh harus nimba air. Saya nggak tahu mekanismenya gimana tuh. Apakah Eliezer bantu, atau ada orang-orang di sana juga ngebantu, atau sendiri Ribkanya itu. Saya nggak tahu. Pokoknya 1000 liter tuh yang harus ditimba gitu sama Ribka untuk Eliezer dan unta-untanya. Nah, perjalanan Eliezer tuh dari tanah Kanaan balik ke Ur Kasdim itu sekitar 1650 km. Udah capek, lelah, haus, pengen minum, tapi puji Tuhan ketemu Ribka yang ngasih minum dan semua buat unta-untanya juga. Kesediaan untuk ekstrema yang dilakukan Ribka, akhirnya kita lihat Ribka menemukan panggilan Tuhan atas hidupnya. Dia menjadi wanita yang terpilih untuk menjadi istri dari Ishak. Kalau dia nggak ngelakuin itu, atau dia setengah-setengah, mungkin bukan Ribka ceritanya kok yang kita baca nantinya, mungkin
mungkin siapa gitu ya, bukan Ribka tentunya, kalau misalkan dia nggak ekstra mal, atau dia nggak ngelakuin, atau dia ngelakuin setengah-setengah. Dari cerita Ribka ini, saya juga mau kesaksian suatu real case. Jadi istri saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya tahu dia itu adalah orang yang sibuk sebenarnya, walaupun ibu rumah tangga ya. Urus anak, urus pekerjaan rumah tangga tentunya, dan ada juga bekerja secara online. Saya tahu peran ini tuh peran yang nggak mudah. Tapi setiap saya pulang kerja, dia selalu berusaha menyiapkan makan malam untuk saya dan semua anak-anak. By the way, istri saya nggak hobi banget masak ya, nggak kayak Ciseli. Ciseli hobi lah masak gitu, dan oke lah gitu. Jadi menurut saya ini, dia tuh melakukan ini dengan ekstra mile. Walaupun dia nggak hobi, dia tetap mau menyiapkan yang terbaik buat ya keluarganya gitu. Kolose 3 ayat 23 dalam terjemahan Amplified Bible, whatever you do, whatever your task may be, work from the soul that is put in your very best effort as something done for the Lord and not for man. Ya, saya ada kasih kuning, very best effort untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dari cerita ini saya mau ngajak kita tuh untuk selalu very best effort, atau bisa kita katakan tadi poin keduanya, do extra mile dalam melakukan segala sesuatu yang sedang Tuhan percayakan dalam hidup kita saat ini. Entah itu di sekolah, kita perlu extra mile dalam belajar, bangun network, sosial gitu ya. Yang udah bekerja juga kita perlu extra mile juga, very best effort dalam melakukan pekerjaan kita dan sebagainya. Tujuannya apa sih kayak extra mile gitu ya, kita harus extra mile agar Tuhan Yesus dipermuliakan. Ketika orang lain melihat hidup kita, mereka menemukan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Nah, poin yang terakhir, sekarang setelah kita mencari Tuhan, tadi ya, mencari Tuhan, mengalami Tuhan, terus melakukan extra mile, what next? Kunci untuk kita terus mengalami Tuhan adalah faithful in responsibility. Ini yang menjadi poin terakhir kita. Kita perlu faithful in responsibility, yaitu setia dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Katakan setia. Kesetiaan adalah bagian dari proses pembentukan Tuhan. Dari awal kita berjumpa dengan Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat, sampai akhir hidup kita. Sedikit cerita juga, cerita terus ya kayaknya. Dulu saya punya teman sepelayanan, ya, sama-sama melayani Tuhan. Tentunya kita udah sama-sama mengalami Tuhan juga, bersama-sama ada di dalam suatu komunitas. Tapi di tengah perjalanan, karena orang tersebut tuh mengalami proses, sehingga jatuh dalam dosa. Nggak usah dijelasin juga sih. Dari kesaksian ini, saya merasa bahwa orang yang sudah pernah mengalami Tuhan, belum tentu setia sampai akhir. Makanya Tuhan pengen kita, mendapati kita tetap setia sampai akhir. Kayak lagu, kau dapati aku tetap setia, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Apalagi di zaman sekarang, Gen Z sulit untuk menghadapi tekanan ya, menghadapi proses. Kalian pernah dengar ya, generasi sekarang tuh ibarat seperti stroberi. Tahu? Stroberi itu tampaknya oke di luar ya, tapi rapuh di dalam.
Nah, kita jangan sampai jadi anak Tuhan yang udah ngalami Tuhan seperti stroberi. Kita harus ekstra mile, bahkan setia sampai akhir. Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Daud setia menggembalakan kambing domba ayahnya sebelum dia dipanggil menjadi raja Israel. Kesetiaannya itu dipadam membentuk keberanian, membentuk tanggung jawab, dan hati yang peka sama Tuhan. Yusuf untuk jadi raja juga, dia setia sama prosesnya selama 13 tahun. Terkadang kita pengennya instan, padahal proses itu yang membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, tadi Lukas 16 ayat 10 dikatakan, saat kita setia dalam perkara kecil, maka kita akan melihat perkara besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kita setia itu bukan kita jadi diberkati, supaya diberkati, bukan supaya dilihat orang, bahkan jadi kita dipromosikan, bukan itu. Bukan juga supaya dapat panggilan, tapi karena kita sudah mengalami Tuhan dalam hidup kita, makanya kita setia. Dalam perumpamaan talenta, ya, dalam Matius 25 ayat 21, ada kalimat dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kita tahu perumpamaan ini ya. Jadi ada tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, 5 jadi 10, 2 jadi 4, 1 tetap 1. Tapi yang tuannya puji bukan hasilnya. Oh bagus, kamu keren, lipat ganda dari 5 jadi 10. Tapi yang Tuhan puji, yang tuannya puji adalah kesetiaannya. Hai hambaku yang baik dan setia. Pertanyaannya, apakah kita masih berapi-api seperti awal kita berjumpa dengan Tuhan? Apakah kita masih setia sampai sekarang? Boleh kita sama-sama renungin dalam hati kita masing-masing. Nah, ini kesimpulannya dari yang hari ini. Seek first. Ada 3 poin. Yang pertama adalah seek Christ, do extra mile, and faithful and responsibility. Hari ini kita belajar, kita perlu mencari Tuhan terlebih dahulu, jalani rencana Tuhan dengan extra mile, agar Tuhan Yesus dipermuliakan, dan setia melakukan setiap tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sebelum kita melihat penggenapan janji Tuhan atas hidup kita.